إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Jadi dikatakan bid'ah kalau itu dianggap upacara ibadah. إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Orang yang sudah meninggal bagaikan orang yang akan tenggelam di lautan, selalu mengharapkan doa. Tradisi tahlil adalah praktik keagamaan yang biasa dilakukan oleh umat muslim, suatu komunitas muslim, terutama di Indonesia. Dan tradisi tahlil memiliki makna dan signifikansi yang banyak bagi semua orang. Semua pendapat tentang tradisi tahlil bagi semua orang itu berbeda-beda, tergantung perspektif dan kepercayaan masing-masing. Ada positifnya, ada juga pandangan kritisnya. Pandangan positifnya adalah menguatkan iman dan takwa seseorang kepada Allah, dan juga kesadaran atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendoakan arwah yang sudah meninggal dari keluarga terdekat maupun dari para pendahulu-pendahulu kita yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan juga para nabi dan juga waliullah yang telah sudah wafat, yang sudah tidak ada. Yang ketiga adalah menghubungkan komunitas, seperti yang saya lalui sebagai pengurus Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, di mana di dalam komunitas ini sangat kental sekali adanya tahlil. Ada juga pandangan kritisnya, yaitu tidak ada dalil yang jelas, sehingga beberapa orang menganggap ini itu sebagai bid'ah, di mana pengertian bid'ah adalah inovasi dalam agama yang tidak diperbolehkan. Padahal menurut saya, inovasi yang tidak diperbolehkan itu adalah dalam hal beribadah. Kalau tradisi tahlil itu adalah suatu kalimat-kalimat thayyibah yang disusun oleh para ulama. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Perspektif akademisi tentang tahlil sangat beragam. Ini seperti contohnya Mark Woodward dalam Islam di Java, ini menekankan sifat sinkretisnya, tetapi pada dasarnya semua akademisi itu sepakat bahwa tahlil itu membuka keluarga. Memang dari sejarahnya tahlil itu sangat erat sekali hubungannya dengan budaya yang kemudian diakomodasi oleh Islam melalui Sunan Kalijaga. Kemudian budaya itu dimasuki nilai-nilai Islam, dari yang mulanya jika ada orang yang meninggal digunakan untuk hanya ngobrol dan lain sebagainya, atau bahkan juga dibuat untuk main kartu dan lain sebagainya. Tetapi oleh Islam dimanfaatkan budaya itu sebagai salah satu sarana untuk bisa digunakan mengembangkan Islam. كان حيا ويحق القول على الكافرين ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذلنا
إله له فمنها ركوب. Tahlilan dari kata tahlil itu halal tahlilan itu masdar. Ternyata itu kan kegiatan masyarakat yang terkaitkan dengan tidak hanya masalah ada kematian, kadang-kadang setiap malam Jumat mesti tahlilan ya mas. Tahlilan itu kami mengambil persepsi bahwa tahlil itu tidak hanya pada waktu ada kejadian seperti kematian atau di malam Jumat. Justru kami ajarkan pada warga setiap habis sholat selalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu tahlil. Tidak ada orang Muhammad yang tidak tahlilan, tidak tahlil. Bahasa tahlilan itu sudah menjadi hak paten NU. Nah, tahlil itu orang Muhammad biasa tahlil, tidak tahlilan, hanya beda. Karena karpe podo, hanya yang kedua di orang Muhammadiyah tahlil itu tidak pengiriman pahala, tapi membaca bacaan-bacaan yang mendekatkan diri kepada Allah. Setelah dekat kepada Allah, insya Allah doa permohonan kita diijabahi. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا serta limanya dengan bacaan-bacaan kalimat thayyibah, maka di situ ada perumus yang membacakan tahlil yang biasa kita baca itu adalah Imam Ja'far Al-Burjandi yang menyusun awal bacaan-bacaan tahlil dari istighfar, kemudian bacaan-bacaan kalimat yang lain, kalimat thayyibah yang lain, itu adalah Imam Ja'far Al-Burjandi. Tahlil ini menjadi salah satu inti dari paradigma Islam Nusantara, di mana Islam Nusantara ini mempromosikan praktik keislaman yang terindonesia. Jadi seperti dalam buku The Religion of Java oleh Clifford Geertz. Jadi tahlil ini menginterpretasi ulang yang pada awalnya ini ada kenduri pra-Islam, kemudian dimasuki nilai-nilai Islam, kemudian diberikan bacaan-bacaan seperti La ilaha illallah, ayat-ayat suci Al-Quran, doa-doa dan lain sebagainya. Kemudian terjadilah istilah yang namanya tahlil. Ini menciptakan identitas hidup yang dimana tahlil ini membandingkan identitas lokal dengan gerakan Islamis global yang mungkin dan menegaskan perannya dalam mempertahankan keunikan budaya Indonesia. Dan ini menjadi salah satu kegiatan yang diunggulkan oleh salah satu organisasi di Indonesia, yaitu Nahdlatul. Meskipun ada pro dan kontra di situ ya. Jelas. Ini seperti pandangan akademisi tadi, bahwa dilihat dari kacamata Islam, tahlil ini dinilai bid'ah karena pada zaman Rasulullah belum ada. Tapi bid'ah ini ada dua macam, dan salah satunya adalah bid'ah hasan atau pengembangan kegiatan-kegiatan keislaman yang meskipun belum ada pada zaman Nabi tetapi bagus. Jadi dikatakan bid'ah kalau itu dianggap upacara ibadah. Kalau dianggap tradisi tidak bid'ah, maka kita jelaskan kalau itu juga merupakan tuntunan acara ibadah. Itu adalah tradisi yang sudah berada di tempat kita. Dulu tuh orang Hindu kan menagih 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Itu tradisi
terus oleh para dai dulu Mubalik dulu atau wali songo lah kan, itu daripada anak-anak kematian itu judi dan sebagainya itu diisi dengan pernyataan bahwa Allah itu hanya satu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Intinya di sini jadi Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mal mayyitu fi qabrihi illa kalurisil mugawis yang tadiru dapatan talhaquhu min ibnihi aw akhihi aw sadiqat lahu fa idzan laqiqathu kanat ahabba ilaiha minad dunya wa ma fiha. Orang yang sudah meninggal bagaikan orang yang akan tenggelam di lautan, selalu mengharapkan doa, bacaan kalimat thayyibah, bacaan Al-Quran, bacaan kalimat-kalimat tauhid, minta kepada anak-anak, saudara-saudara dan teman-teman yang masih hidup di dunia. Harapannya minta supaya dibacakan kalimat thayyibah, bacaan Al-Quran dan sebagainya. Untuk itu bacaan kalimat thayyibah kaitannya dengan zikir kepada Allah, kalau sudah disampaikan pada anak, saudara dan teman-temannya yang masih hidup di dunia, sampaikan kepada orang yang sudah meninggal dunia, itu merasa bangga dan senang dibandingkan dunia seisinya. Mereka mengamalkan apa yang jadi keyakinannya. Tapi kami sebelum mati itu ya kadang-kadang kalau komunitasnya NU ya kita jelaskan bahwa kita mendoakan orang mati itu memang diharuskan dengan surat Al-Hasyr ayat 10 itu bahwa walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina orang yang datang kemudian itu mesti memintakan ampun. Orang yang dulu tidak ada Muhammadiyah kok tidak mendoakan, tidak tetap mendoakan, hanya caranya saja yang beda. Jadi tidak harus mengumpulkan, tapi mereka kumpul sendiri ya seperti itu. Peran sesepuh harus menjaga, jangan sampai menganggap terbeda organisasi itu orang lain, tapi tetap saudara dengan landasan apa surat Al-Hujurat ayat 10 innama ikhwatun faslihu bainal. Orang sekarang itu sering lupa kepada dasar itu bahwa semua orang beriman itu saudara, maka damaikanlah dilalui dengan takwa. Kalau tidak ada rasa itu bisa jadi dianggap musuh, berarti yang berbeda paham dianggap musuh. Dan kita tidak berusaha untuk tetap menjaga persaudaraan